huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sekali ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba dengar. Baik, majelis akad nikah, sebelum kita mulai akad nikah, mari sama-sama kita dengarkan nasihat pernikahan, ya, terkhusus akan kami sampaikan kepada saudara Ginanda dan Yuliani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan man tazawwaja faqad istamala nisful iman falyattaqillaha fin nafsil baqi. Ma'asyiral muslimin, majelis akad nikah yang berbahagia, terkhusus kepada kedua calon mempelai Ananda Ginanjar dan Endang Yuliani, di mana hari ini kalian akan melaksanakan akad nikah, akan membangun hidup rumah tangga yang tentunya akan diawali dengan prosesi ijab kabul. Jadi kepada Ananda Ginanjar dan Endang, ketahui kepada kalian berdua, sesungguhnya yang namanya akad nikah, yang namanya perkawinan di rumah tangga itu merupakan ibadah yang sangat lama yang dijalankan oleh seorang hamba. Tidak ada ibadah yang lebih lama kecuali pernikahan, Pak. Ya. Kalau kita sholat itu sejak diawali takbir sampai salam. Kalau kita puasa sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau namanya ibadah yang namanya nikah ini nanti telah disahkan oleh transaksi, maka ibadah itu akan segera dimulai. Maka seluruh perbuatan dalam kerangka hidup rumah tangga itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya ibadah pada dirinya dan tentunya menyampaikan kepada kalian, niatkan hidup rumah tangga ini yang akan kalian jalankan sebentar lagi itu tidak lain dan tidak bukan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau niatnya tulus, ikhlas menjalankan hidup rumah tangga, maka semuanya akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang menjalankan kewajiban seorang suami akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang senyum kepada suaminya itu pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ibadah nikah ini. Ya. Maka dalam hal ini kepada Ananda berdua, khusus kepada Ananda Ginanjar, Bapak berpesan Ananda akan menjalani prosesi akad nikah ijab kabul, di mana wali akan menyampaikan ijab, Ananda akan mengucapkan kabul. Jadi Ginanjar yang namanya ijab kabul itu adalah serah terima tanggung jawab. Serah terima tanggung jawab. Yang mana selama ini keluarga besar dari Bapak Sudarso yang telah membesarkan mendidik ya putrinya hari ini akan diserahkan kepada anak Ginanjar sebagai calon suami. Maka terima amanah ini. Apa yang telah dikerjakan keluarga besar Bapak Sudarso, maka hari ini akan diserahkan kepada anak-anak, khusus kepada yang telah menjaga saudari Endang seluruhnya. Maka tunaikan kewajiban sebagai seorang suami.
Buktikan kepada keluarga besar, ya, kalau Ananda memang pantas layak menjadi pendamping saudara kita. Tentu wali, ya, kakak kandung, ya, sangat berharap putrinya atau adiknya bahagia di tangan Ananda. Jangan sakiti, jangan lukai hati Ananda. Itu tentu harapan dari kakak beliau. Dan ini saya pesan kepada Ananda Ginanjar, tunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Ya, ada dua dalam Islam, nafkah secara batin, yang kedua nafkah secara lahir. Nafkah batin bagaimana seorang suami itu bisa mendatangkan rasa aman, bisa mendatangkan rasa nyaman, bisa melindungi, bisa mengayomi wanita yang menikah, yaitu saudari yang ada di belakang. Ini kewajiban Ananda Ginanjar. Jangan sakiti hati Ananda. Jadi ada pepatah bahasa mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah. Pepatah bahasa mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah. Wanita itu ibaratkan kaca, ibaratkan cermin. Kalau dia pecah, dia tak mungkin bisa kita merangkai kembali. Tetapi gambar yang dipantul tidak akan sempurna sedia kala. Wanita kalau sulit dekati mungkin bisa yang memakan, tapi sulit untuk melupakan. Maka jaga hati Ananda. Yang kedua, nafkah secara lahir, ya. Dalam bahasa agama adalah maisha, nafkah. Ini kewajiban Ananda. Maka kebutuhan seluruh kebutuhan Ananda, sandang, pangan, papan, semua dicukupi. Ya, ini kewajiban Ananda ini, ya, tolong dilaksanakan. Khusus Ananda Endang, Bapak berpesan, nanti kalau sudah menjadi pendamping istri dari saudara Ginanjar, jadilah istri yang solehah, ya, istri yang solehah, yang setia, yang patuh, yang taat kepada suami, ikuti apa kata suami, ya, kecuali itu melanggar norma agama, jangan itu. Patuhlah kepada Ananda sebagai imam Ananda nantinya. Ya, marwah kemuliaan seorang istri itu ada pada ketaatan pada suaminya. Kalau dia taat pada suami, maka dia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan hadis Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa qila laha udkhuli jannati min ayyi abwabil jannati masyi'ti," kata Rasul. Rasul bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Seandainya seorang istri itu sholat 5 waktu sehari semalam, 5 waktu, Pak, ya, nggak ada kopiah dia, 5 waktu. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha, dan dia berpuasa di bulannya, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan sebagai istri salihah, wa qila laha, dan dikatakan kepada istri tersebut, wanita, udkhuli jannati min ayyi abwabil jannati masyi'ti, kata Rasul. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu-pintu surga yang kau kehendaki. Ada 8 pintu surga bagi yang kita ketahui. Bagi istri yang solehah, silakan memilih pintu mana yang dia kehendaki. Luar biasa. Jadi ini pesan kami kepada Ananda Endang, jadilah istri yang solehah. Selanjutnya kami pesan kepada Ananda Ginanjar dan Endang, nanti itu berumah tangga, jadilah muslim yang utuh, muslim yang kafah, muslim menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jangan ditinggalkan. Khusus Ananda Ginanjar, Bapak berpesan, ya, sebagai seorang muslim laki-laki itu usahakan sholat berjamaah di masjid. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa sholat berjamaah. Di mana azan berkumandang, di sana Anda akan sujud. Ya, sholat berjamaah. Ya. Pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Kalau di pola sendiri pahalanya 1 derajat. Itu kalau diterima. Ya, kalau diterima 1. Ya, jadi sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, kalau perempuan boleh, tapi lebih baik itu di rumah. Jadi ini pesan kami kepada Ananda berdua. Terakhir, bangsa kita dimanapun hidup kita, di setelah kita junjung, dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian berdiam diri, Bapak berpesan pandai-pandailah hidup di tengah-tengah masyarakat. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Ya, pandai-pandai bermanfaat. Jadi ini pesan kami kepada Ananda Endang Ginanjar. Kami berharap mudah-mudahan nanti akad nikahnya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan rintangan, dan mudah-mudahan ke depan Ananda Ginanjar dan Endang bisa membina rumah tangga
tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak, punya keturunan yang soleh dan solehah, anak yang beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi keluarga Ananda, dan Allah mudahkan bagi sekalian sehingga kalian bisa berhaji ataupun umroh ke Baitullah bersama-sama. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin.